Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Setelah libur lama, apa kabar semua kalian? Baik Bu. Baik, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai materi minggu ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Siapa aja yang nggak masuk hari ini nanti akan ketahuan. Yeni Natalia Abonboli, Hadir Bu. Kurotul Aini, Hadir Bu. Muhammad Anam, Hadir. Devia Dimdiksta, Hadir Bu. Nanda Kumala Dewi, Hadir Bu. Fatimatus Zahra, Hadir. Imran Nur Arifianto, Hadir. Afriza Sultan, Hadir. Ana, Hadir. Randy Pasdana. Hadir. Alhamdulillah. Oh ya, gimana liburan semester ini kemarin? Mungkin ada yang mau cerita? Ada yang mau berbagi pengalaman selama libur ngapain aja? Gabut Bu, mageran di rumah. Nggak ada kegiatan yang positif itu? Nggak boleh Bu, kan lockdown. Kan bisa mengasah kreativitas di rumah. Saya nggak punya kreativitas Bu. Terlalu banget. Iya Bu, saya cuma bisanya belajar aja kalau di rumah. Belajar apa kemarin? Belajar setia Bu. Wow, malah cinta-cintaan. Baik, langsung saja kita ke materi. Hari ini kita akan masuk materi yaitu teks prosedur. Teks prosedur, ada yang tahu nggak teks prosedur itu apa? Teks tentang tata cara membuat sesuatu. Ada yang bisa menyebutkan lebih tepat lagi? Saya Bu. Ya, apa kamu? Dewi? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang tata cara, petunjuk, bahan, dan alat melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. Ya, jadi teks prosedur itu hampir mirip ya, kurang tepat sedikit lagi. Dijelaskan, teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah atau tahap untuk melakukan sesuatu tertentu maupun membuat sesuatu secara berurutan. Jadi harus urut, nggak bisa diacak. Seperti, ada yang bisa menyebutkan contohnya? 1. Cara membuat mie instan Bu. Nah, bisa, tapi janganlah ya, semua orang pasti udah bisa. Ini Bu, cara membuat siomay. Nah, itu lebih bagus, soalnya itu sedikit rumit. Kamu bisa? Bisa Bu, sama apa aja bisa masak. Wah, itu namanya kreativitas, tadi bilangnya nggak ada. Kan ya nggak bisa, kembaran saya Bu. Oh iya. Mana? Sekarang yang kedua, tujuan. Ada yang tahu tujuan dari teks tersebut? Untuk membantu apa ya Bu ya? Membantu agar memudahkan pembaca dalam melakukan sesuatu. Bagus, kurang tepat, tapi udah bagus tuh jawabannya. Bagus, tapi salah ya Bu. Bener, tapi kurang tepat sedikit lagi. Nggak ada kata salah. Oke Bu. Mungkin ada yang bisa menjawab? Nggak ada ya? Nggak ada Bu. Jadi tujuannya itu tadi ya, hampir nyerempet sedikit. Membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara membuat sesuatu dengan tepat. Seperti yang disebutkan Devia tadi, bikin siomay. Ada yang bisa menyebutkan lainnya? Nggak ada ini, nggak pada belajar, pasti selama lockdown. Iya Bu, kan hari pertama masuk nggak langsung pelajaran biasanya Bu. Nggak apa-apa, ini spesial buat kalian. Kan udah lama nggak pelajaran. Jadi contoh teks prosedur itu ada banyak, dari kompleks, teks prosedur kompleks dan sederhana. Yang sederhana itu contohnya membuat teh, mie instan. Terus kalau yang kompleks itu bisa membuat ATM, cara membuat KTP, KTP ya kalau sekarang bukan Iya. KTP lagi.
kita akan ke materi selanjutnya. Nanti kalau materi sudah selesai, Ibu akan melanjutkan, akan memberi contoh. Nah, ada yang tahu nggak ciri-cirinya teks prosedur itu apa? Ciri-cirinya ya Bu? Iya. Ayo, Imran. Nggak tahu Bu. Tahu nih. Sena? Dul Mukti ya Bu? Iya. Dul Mukti apa Dul Udi namanya? Oh iya, di sini soalnya tulisannya Dul Mukti, jadi maaf ya kalau ada kesalahan. Iya, dalam Bu. menyebutkan nama. Aduh Bu, panas. Jadi yang pertama, Ibu akan menyebutkan ciri-cirinya. 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Ada yang bisa mencontohkan kalimat perintah? Sana pergi. Bukan, Maksudnya? maksudnya dalam teks prosedur. Dalam pembuatan kamu tadi katanya bikin somai, Devlia. Aduk sampai matang. Nah, bisa itu. Kukus sampai matang. Iya, semuanya sampai matang. Aduk apa ini kok sampai matang? Aduk adonan gitu, maksudnya aduk adonan sampai kalis mamanya. Cara membuat siomay tadi Bu. Ya, Kukus sampai matang. apalagi? Tiriskan. Itu termasuk nggak Bu? Itu termasuk perintah. Ini kan ditiriskan kalau udah semuanya selesai kan. Ya. Jadi yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, kata konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang keempat, kata keterangan untuk menyatakan rinci, waktu, tempat, dan cara yang akurat. Ada yang tahu gimana maksudnya? Maksudnya akurat tuh apa Bu? Akurat itu yang kayak yang pas gitu, kayak kita mau masak, bikin kue. Kue itu kan harus Takarannya. waktunya itu dikukus atau di oven berapa menit, terus tempatnya gimana gitu. Yang baik, langsung ke contoh. Tadi kan macam-macam udah Ibu sebutkan ya, sederhana dan kompleks. Nah, ini di sini Ibu akan memberi contoh teks prosedur kompleks, yaitu cara membuat EKTP yang sekarang. Contoh teks prosedur kompleks yaitu cara membuat EKTP. Dalam pembuatan EKTP tersebut ada 7 langkah sampai EKTP tercetak. Jadi yang pertama itu kita bisa melihat dari poster tersebut. Ada yang nggak kelihatan? Nggak kelihatan juga ya. Kelihatan Bu. Baik. Jadi nanti saat kalian sudah berumur 17 tahun pasti akan merasakan cara membuat EKTP. Pasti ada yang dipersulit dari dukunnya atau RT RW-nya atau dari kecamatan. Soalnya pengalaman dari Ibu sendiri juga kayak gitu. Jadi yang pertama itu membawa fotokopi KK atau kartu keluarga. Nah, di sini sudah tertera ya. Jadi teks prosedur kompleks itu menjelaskan secara rinci seperti ini. Bagi yang belum paham mungkin bisa karena belum tahu cara membacanya. Nah, di sini yang kedua, verifikasi data dan pengambilan pas foto ini dilakukan di kecamatan. Terus rekam tanda tangan itu juga sama, masih di kecamatan juga. Dan yang keempat, perekaman sidik jari itu masih dalam lingkup kecamatan. Nah, yang kelima, pemindahan iris mata ini juga sama. Ini dilakukan dalam satu waktu dari mulai nomor 2 sampai nomor 5. Sampai nomor 6 ya, maaf. Nah, setelah selesai menerima tanda bukti pengurus, nanti kalian akan dikasih KTP sementara, dan itu untuk pengambilan EKTP itu kurang lebih 2 minggu. Saya dulu maksudnya kok saya dulu, Mbak saya dulu sekitar 6 bulan baru jadi Bu. Nah, dulu itu kan kalian sering lihat berita enggak? Dulu itu kan ada kasus Korupsi ya Bu? korupsi di Indonesia. Papa itu ya Bu? Iya. Papa siapa? Papa Setnov. Nah, ya, penggelapan uang EKTP itu kan baru mulai pemberlakuan EKTP waktu itu. Sekarang enggak. Sekarang alhamdulillah cepet, paling lama itu 2 minggu. Ibu KTP-nya belum lama? Maksudnya waktu Ibu? Oh, saya kira Ibu belum lama punya KTP Bu. Udah waktu Ibu bikin. Jadi ada yang belum jelas dalam pembuatan EKTP, teks
teks prosedur kompleks? Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan ngasih tugas untuk kalian membuat teks prosedur yang sederhana dulu. Nah, untuk sekarang dikerjakan di dalam kelas. Yang sederhana itu bisa tadi yang Ibu contohkan, yang Devlia contohkan tadi yang disebutkan. Membuat siomay. Ya, atau membuat mie instan atau membuat teh. Tugasnya udah selesai belum ya, anak-anak? Belum, Bu. Baik, karena berhubung waktu sudah mau habis, itu untuk dilanjutkan tugas dikumpul minggu depan sesuai jadwalnya. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu akan membahas, ada yang belum paham nggak tentang teks prosedur itu apa? Coba, ada yang ditanyakan? Imran? Enggak, Bu. Udah ngerti. Jadi semuanya udah paham ya apa itu Sudah. teks prosedur? Nah, besok minggu depan itu kan kita akan mengganti materi, tetapi kan karena ini berhubungan ada tugas, besok kita membahas tugasnya sebentar, lalu kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu teks anekdot. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas teks anekdot. Jadi sebelum membahas teks anekdot, kita akan membahas terlebih dahulu mata pelajaran hari ini, yaitu tugasnya teks prosedur. Setelah selesai kita akan melanjutkannya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan kalian dalam membuat teks prosedur? Sampai sekarang kok belum selesai, padahal waktunya lumayan panjang loh ini tadi. Apa teman-teman? Bisa ditanyakan, mungkin Ibu bisa membantu sebelum kalian nanti udah di rumah, WA Ibu malam-malam, tengah malam. Nanti kiranya saya tidak menggubris. Nganu, Bu, cari inspirasinya. Saya mau apa gitu loh, Bu. Saya tadi mau bikin teks apa, teks maksudnya temanya. Temanya bebas ya, kan ini baru sederhana, belum yang termasuk kompleks. Yang sederhana itu hanya yaitu tadi seperti membuat minuman bisa, makanan bisa, atau cara membuat kerajinan tangan mungkin bisa. Tuh. Nah, Ibu mau tanya sekali lagi ya, untuk mengetes kalian benar-benar tadi disimak apa enggak. Sebutkan ciri-ciri teks prosedur. Coba si Nanda apa? Satu aja, kalian ingat enggak? Berisi tentang Ciri-cirinya loh. ciri-cirinya. Satu tadi, kayak kamu tadi, kayak yang disebutin Devlia, aduk adonan, itu apa maksudnya? Katanya itu akurat. Menggunakan kata akurat. Bukan, Terus apa sih, Bu? kurang tepat. Coba yang lain ada yang bisa jawab nggak? Jadi aduk adonan itu termasuk kalimat perintah. Oh, iya. Tadi lupa ya, atau imperatif. Kalimat perintah jangan lupa dimasukkan dalam teks prosedur, itu sangat penting. Kayak yang Ibu tadi contohkan ini di dalam teks prosedur membuat EKTP nih. Membawa. Nah, ini kan termasuk perintah dalam syarat membuat EKTP. Nah, yang kedua ada yang ingat ciri-cirinya? Enggak, Bu. Tadi cuman ingat yang Ibu suruh aja, suruh bikin. Bikin apa? Bikin teks prosedur. Jadi ciri-cirinya itu nggak boleh dilewatkan, harus ada. Kalau nggak besok kalian revisi nggak jadi lanjut di teks anekdot. Yang pertama itu pola kalimat perintah atau imperatif itu harus ada, jelas. Kalau dalam membuat teks prosedur kan itu langkahnya. Yang kedua, kata kerja aktif itu harus menggunakan kata konjungsi atau mengurutkan kegiatan. Yang keempat, kata keterangan untuk menyatakan rinci. Waktu rinci itu kalau dibutuhkan dalam memasak, kayak tepung berapa gram, waktu dalam mengukus berapa menit, berapa lamanya. Nah, itu saja. Nah, untuk tujuannya, Anda yang masih ingat gak tadi yang Ibu jelaskan tadi? Coba kamu, Rike, sebutkan. Untuk membantu pembaca dalam membuat sesuatu.
kurang tepat lagi. Membantu memahami. Oh, memahami. Bagaimana cara melakukan itu tadi? Seperti kamu tadi bisa apa aja Devlia membuatnya. Somai. Selain itu, nah itu kamu bisa menginspirasi anak-anak muda yang lainnya agar berkreativitas. Oh iya Bu. Nah, kalau pengertiannya teks prosedur tadi apa? Teks yang berisi tentang tata cara membuat atau melakukan sesuatu kegiatan, dan itu untuk membantu pembaca. Bagus, itu udah hampir benar, tapi kurang tepat sedikit. Nah, ini tuh ada nilai plus loh kalian yang menyebutkan apa yang ibu tanyakan, berarti kalian benar-benar menyimak. Nah, untuk minggu depan jangan lupa setiap pembelajaran di akhir pelajaran ibu akan tanya, itu akan mendapatkan nilai plus. Baik, sampai di sini saja kita tutup pembelajaran hari ini. Ya Bu. Kita beres-beres dulu ya. Udah? Sudah Bu. Baik, kita akan berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akan ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam.